Selamat siang Mas Satrio. Oh, siang Pak. Gimana kabarnya? Baik kan. Sudah ngopi belum? Sudah. Hari udah siang. Ya. Maaf saya lama sedikit ya, kami masih ada jam mengajar tadi. Jadi sesuai dengan jadwal ya, sudah janjian kita. Hari ini kita akan ketemu ya. Nah, masih ingat tujuannya apa kira-kira? Supervisi akademik. Ya, supervisi akademik. Nah, tentu Mas sudah bawa materinya apa? Materi tentang indikator keberhasilan produksi. Indikator keberhasilan produksi. Ya. Terus sudah siapkan apanya? Saya sudah menyiapkan LCD, kemudian rubrik penilaian, kemudian ada pembagian kelompok, umpan balik lanjutan dan evaluasi. Oke. Tujuan pelajaran yang dia ingin capai? Jadi siswa itu dapat merencanakan produksi. Siswa dapat merencanakan produksi. Baik. Nah, nanti ya Mas Satrio ingin mengembangkan di area mana? Apa yang dikembangkan itu apa? Kreativitas dan inovasi. Inovasi ya, di kelas ya. Ya. Untuk siswanya. Ya. Kalau untuk dirinya Mas Satrio, Saya memanajemen kelas. bagaimana mengelola kelas Ya. Nah, karena strategi dan rencana kegiatan seberapa? Ya. Kelihatannya jadi saya menyampaikan materi, kemudian ada siswa menyimak, kemudian setelah itu saya membagi kelompok. Nah, setelah itu nanti siswa diskusi berdasarkan apa yang saya berikan pada siswa masalahnya. Kemudian setelah itu siswa mempresentasikan kembali. Siap, bagus sekali ya. Nah, itu saja rasanya. Kita langsung berangkat ke ini ya, produksi ya. Yang mau di kelas. Ya. Sip. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik dengan Pak Satrio di kelas 11 TKN. Selamat pagi. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan Iko Mahendra, Iko Kristan, Lama Hiburan, Iwaya Bisa Semua, Bina Bagus Kutu Jalu, Iputu Ekadi, Iputu Kita Widya, Ikatek Kulit Kuntirta, Iwayan Diri Subagarta, Iputu Putra Adi Bantara, Gusti Murah Lambu Kristan, Iputu Gede Darmawan, Kakek Agus Sujata. Tetap semua ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode peramalan segala perencanaan produksi usaha. Pada waktu sebelumnya kita telah membahas tentang merencanakan membuat sebuah produk. Nah, sebelum itu kalian pernah nggak meramalkan sesuatu? Nah, apa itu? Meramalkan apa? Masa depan. Terus ada yang lain? Meramalkan usaha. Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Apa? Cita-cita. Oke, kira-kira di depan saya menjadi seperti ini, ya kan? Dalam kewirausahaan itu ada metode peramalan. Nah, peramalan merupakan proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan.
peramalan itu bisa dilihat di halaman 13. Nah, klasifikasi peramalan itu ada 3. Jangka panjang itu 2 sampai 10 tahun. Nah, peramalan ini digunakan untuk merencanakan produk dan sumber daya, baik sumber daya manusia, kemudian mesin, dan sebagainya. Kemudian peramalan yang kedua itu jangka menengah, yaitu 1 sampai 2 tahun. Nah, kalau ini digunakan untuk meramalkan atau menentukan perencanaan produksi, kemudian seperti anggaran itu di jangka menengah. Kemudian yang ketiga itu jangka pendek, antara 1 sampai 12 bulan. Ini peramalan jangka pendek. Ini meliputi jadwal kerja, kemudian keputusan kontrol, kemudian ada lembur. Ada yang tahu kira-kira tujuan peramalan dalam produksi masalah ini? Ada yang tahu? Apa sih tujuan peramalan itu? Mengapa kita perlu meramalkan sebelum membuat usaha mengetahui usaha lancar atau tidak? Ada Pak ya? Dijadikan motivasi ke depannya. Nah, tujuan yang pertama untuk mengukur kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik. Kira-kira 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan kita mau buka cabang apa enggak. Nah, kemudian produk kita bisa diinovasikan atau tidak, yaitu peramalan juga. Kemudian yang kedua itu menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang sudah ada untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. Kemudian menentukan jangka pendek dari produk yang ada, dan juga dipertimbangkan dengan alat yang kita sediakan. Kemudian ada karakteristik peramalan yang baik. Yang pertama itu ada akurasi. Akurasi artinya tepat ya, kesalahannya itu kecil. Kemudian yang kedua biaya. Nah, biaya ini disesuaikan dengan metode peramalan. Peramalan itu nanti ada metodenya, menggunakan metode apa saja. Kemudian yang ketiga itu ada kemudahan. Kemudahan di sini artinya sederhana, kemudian mudah dibuat, kemudian mudah diaplikasikan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah metode peramalan. Ada metode teknik. Yang kedua, penelitian massa atau riset massa. Nah, metode Getty itu merupakan metode keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli yang berasal dari disiplin yang berbeda. Misalkan
ahli marketing, kemudian ahli di bidang psikologi, kemudian ahli di bidang produk, kemudian dan sebagainya itu dikumpulkan, nanti dibuat kesepakatan kira-kira produknya untuk di masa yang akan datang bisa diinovasikan atau bagaimana. Kemudian kalau metode penelitian pasar itu metode yang mengumpulkan data dan analisa fakta secara langsung di masyarakat langsung. Kita bisa wawancara, kemudian wawancara itu bisa meliputi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian apa yang berhubungan dengan kemudian hubungan dengan kemampuan itu teknik supaya pasar bisa metode angket. Kemudian ada metode peramalan. Ini prinsip ya, kalau ini metode. Nah, metode yang tadi itu metode yang subjektif. Kemudian yang kedua itu ada objektif. Objektif itu ada dua juga, intrinsik sama ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik itu yang jangka pendek, kemudian yang eks itu yang jangka panjang. Kemudian ada analisis deret waktu. Kita meramalkan itu ya kita juga merumuskan ya. Jadi ada analisis dari waktu. Yang pertama itu dari komponen tren. Sini ini udah ditulis ya. Ya. Kita juga menganalisis graf waktu dalam peramalan itu ada tren. Jadi tren di masa sekarang itu apa? Misalkan kalau misalkan dalam makanan ya, boba kan pernah menjadi tren pada waktunya. Terus miso, tren itu pada sisinya. Kayak HP, kalau HP itu kayak dulu BlackBerry, kemudian Android, sekarang iPhone, kan? iPhone. Kemudian yang kedua itu ada siklus. Nah, siklus itu biasanya mungkin 3 bulan terulang kembali atau 10 tahun sudah pernah terjadi kembali lagi. Mungkin kayak model-model pakaian ya. Pakaian yang sekarang mungkin itu sebenarnya sudah ada di zaman dulu dan kembali lagi, itu namanya siklus. 10 tahun yang akan datang menjadi tren lagi, itu namanya siklus. Kemudian musiman. Nah, musiman kalau kayak buah ya, yang misalkan
kemudian ya itu kan musiman, misalnya kalau nggak musim durian kan nggak jual ya es durian kan. Kalau pas pada musim durian jual, itu namanya musiman. Nah kemudian yang terakhir ini random atau nakal. Atau random itu permintaan suatu produk yang dapat mengikuti pola yang bervariasi. Ini faktornya seperti ada bencana alam, kemudian bangkrutnya pesaing, kemudian promosi khusus, nah, kemudian inflasi pemerintah, nah, seperti corona. Nah, waktu corona itu juga termasuk random kan. Nah itu banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan seperti kayak isu itu kan pembelajaran jarak jauh itu kan karena random itu ada tidak direncanakan. Nah kemudian dilanjut indikator keberhasilan. Nah kita sudah meramalkan, sudah merencanakan, tapi indikator kita berhasil dalam merencanakan, dalam meramalkan itu apa? Makanya ada materi nanti saya sampaikan tentang indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan itu merupakan kegiatan manajemen produksi baik dalam perusahaan manufaktur maupun jasa yang berfungsi sebagai tujuan untuk menciptakan atau penggunaan. Keberhasilan yang pertama itu ada produktivitas. Nah, produktivitas itu pengeluaran bagi pemasukan. Jadi antara hubungan pengeluaran dengan masukan yang digunakan untuk menghasilkan output positif. Atau produktivitas juga diartikan sebagai tingkat efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa. Produktivitas mengutamakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang atau perbandingan antara luar dan masukan. Yang kedua itu ada kapasitas. Nah, kalau kapasitas itu jumlah maksimum yang diproduksi dalam waktu yang kalian rencanakan itu berapa? Nah, kapasitas juga berhubungan dengan biaya, kemudian juga dengan mesin ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kecepatan pengiriman. Kecepatan pengiriman itu dilihat dari kelancaran pengiriman produk atau pengiriman produk hasil dari kegiatan produksi pada sampai pemasaran ya, sampai diproduksi mulai dari bahan baku sampai diproduksi, kemudian digudang, kemudian pengiriman sampai distributor, agen-agen dan retail. Kemudian yang keempat itu ada kualitas produk.
kualitas yang seperti performa ya. Kehandalan juga. Ketahanan dan sebagainya itu kualitas produk. Kemudian yang kelima itu kecepatan proses. Kecepatan proses produksi. Nah, ini dipengaruhi faktor-faktor seperti mesin yang kalau kita mempunyai mesin yang lebih cepat dan juga bisa mempercepat proses produksi. Yang keenam itu adalah fleksibilitas. Nah, kalau fleksibilitas itu artinya perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memproduksi bermacam-macam produk tanpa perlu adanya penambahan. Nah, misalkan kalau mencetak ya, misalkan untuk ini nih, untuk spidol, ini kan sudah dicetak seperti ini. Nah, kalau yang fleksibel itu artinya tidak perlu ada tambahan lain. Bentuknya berarti kalau kaku berarti kita harus membuat cetakan yang lain yang dari ini. Berarti kan kita butuh biaya juga untuk membuat cetakannya itu. Kemudian yang kedua itu keberhasilan kinerja sistem produksi. Kalau ini yang manajemen ya. Yang pertama itu ada ongkos produksi. Kemudian kualitas. Itu ada tiga ya ukuran kinerja sistem produksi. Itu yang pertama ada ongkos produksi. Nah, itu semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen. Berarti ini meliputi marketing ya. Nah, kalau yang ini yang di perencanaan itu hanya biayanya saja, biaya untuk membuat produk. Sedangkan yang di sini itu ada biaya seperti marketing, kemudian membuat logo, desain, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu kualitas produk. Nah, konsumen itu memilih produk dengan kualitas yang terbaik dengan biaya yang ini. Itu yang diinginkan konsumen. Tapi kenyataannya ada harga, ada kualitas. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat pelayanan. Nah, pelayanan di sini seperti sebut saja. Kemudian saya
Jadi misalkan kalian membuat sebuah produk, tapi kalau produk itu tidak ada suku cadarnya, kalau konsumen ada part yang rusak gimana? Jadi harus dong, ya kan? Nah, makanya konsumen itu pasti menanyakan suku cadar. Kalau ini ada bagian yang rusak, bisa dibeli. Kemudian mudah dalam mendapatkan produk. Jadi tidak susah ya, misalkan di tempat-tempat yang terpencil itu kan membutuhkan kita harus tersedia di sana. Kemudian kecepatan pelayanan dalam melayani itu kita cepat, kemudian yang ramah juga dan sebagainya. Kemudian yang empat itu ada asuransi atau jaminan. Nah, kalau ada produk kita yang rusak, bagaimana? Ya. Untuk itu ada yang ingin ditanyakan. Ayo, yang ingin ditanyakan tentang indikator keberhasilan atau peramalan. Atau masih blank? Atau masih cukup? Enggak. Tahu ya? Tahu. Kalau itu kalau ada pertanyaan, saya buat dua kelompok ya, sesuai kelompok yang kemarin itu. Mau dibuat sendiri dari tiga kelompok. Sekarang buatkan indikator keberhasilan. Jadi dari produk kalian, kan kemarin sudah membuat produk, harusnya dua kelompok sih. Dua kelompok ya, harusnya dua kelompok. Nanti dibuatkan tabel. Silakan membentuk dua kelompok ya. Iya. Udah? Yuk.
dibuat di kertas. Kalau bisa dibuat pakai board boleh.
di deskripsi itu mendeskripsikan produk kalian itu fungsinya untuk apa? Pemutas bawah atau pemutas bawah. Kemudian kira-kira indikator yang tidak tercapai itu apa? Ada kesulitan? Ya, bisa tanya di bagian mana? Di bagian ini Pak. Deskripsi yang mana? Produktivitas, kapasitas, atau kecepatan penggunaan. Nah, produktivitas itu kalian cuma mendeskripsikan suatu hal ya. Itu fungsinya untuk apa? Di bagian indikator tidak tercapai, bagian produktivitas itu masukan saja juga kelemahan produk kalian itu apa? Kelemahannya. Mungkin hanya bisa masukkan bahwa dengan kapasitas berapa, atau mungkin pisaunya yang terlalu tebal.
Kalau sudah presentasi. Sudah selesai ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kenalan? Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Imawan. Di sini kami akan menyaksikan kita indikator keberhasilan tahapan produksi. Yang pertama indikator yaitu ada produktivitas. Definisinya tingkat keberhasilan untuk pasar unit per unit Apa yang disampaikan tadi? Saya sampaikan tadi. pertama ada produktivitas dan definisinya adalah tingkat keberhasilan pengumpulan produk per unit waktu itu dari seberapa efisien tenaga bekerja itu merupakan bawah putih dalam jumlah banyak. Kemudian ada risiko indikator tidak tercapai yaitu volume pengumpasan bawang putih yang rendah tidak sesuai target produksi. Kemudian ada penyebab indikator tidak tercapai yaitu cara kerja produk kurang optimal, penggunaan tidak memanfaatkan alat sesuai kebutuhan. Kemudian resolusinya yaitu melakukan pelatihan penggunaan alat dan peningkatan desain untuk meningkatkan efisiensi pengumpasan. Yang kedua ada cara kerja produk. Resolusinya yaitu penggunaan meletakkan bawang putih di dalam tabung yang berputar dan lapisan kulit akan terlepas oleh gesekan dengan peletaan dalam tabung. Kemudian untuk
aktivitas berkurang jika alat tidak dioperasikan sesuai prosedur atau jika tabung tidak berfungsi dengan optimal. Kemudian ada penyebab indikator tak tercapai, yaitu tabung yang tidak berputar dengan baik atau kurang gesekan menyebabkan pengupasan tidak efektif. Dan solusinya yaitu pengecekan rutin pada komponen mekanik dan memastikan bahwa pengupasan sulit dapat berjalan dengan baik. Kemudian kapasitas. Definisinya adalah Kemampuan alat dalam menampung dan memproses jumlah bawang putih dalam satu kali operasi. kemudian ada resiko indikator tak tercapai, yaitu Kapasitas alat terlalu kecil sehingga tidak dapat memproses bawang putih dalam jumlah yang cukup besar per siklus. kemudian ada perubahan indikator tak tercapai. Desain tabung yang terlalu kecil atau jumlah bawang putih per siklus kurang. Kemudian kita sudah menggunakan rumusnya, yaitu Mendesain ulang alat dengan tabung yang lebih besar, alat lebih optimal untuk volume bawah yang lebih banyak. kemudian ada kecepatan pengiriman. Definisinya adalah Kecepatan distribusi alat pengumpan bawang putih pada konsumen setelah proses produksi selesai. Pengiriman. kemudian ada resiko indikator tak tercapai. Pengiriman alat terlambat menyebabkan kekecewaan pelanggan dan penurunan kepercayaan konsumen. Kemudian ada penyebab indikator tak tercapai. Proses logistik tidak efisien, kurangnya persiapan stok alat sebelum pengiriman, Kemudian kami sudah menemukan solusinya, yaitu optimalisasi rantai pasokan dan memastikan stok selalu siap untuk mengirim pada waktu. kemudian ada selanjutnya yaitu kualitas produk. Dan kualitas produk, deskripsinya, kualitas alat yang dihasilkan termasuk keandalan, daya tahan, dan kemampuan alat dalam mengupas bawang putih secara konsisten. Selanjutnya ada resiko indikator tak tercapai. Produk tidak tahan lama atau dibuat susah, mengakibatkan keluhan konsumen dan daya perbaikan yang tinggi. Penyebab indikator tak tercapai. Sebabnya adalah bahan baku yang digunakan berkualitas rendah atau proses produksi yang kurang kontrol kualitas. Solusinya adalah menggunakan bahan baku berkualitas lebih baik dan meningkatkan pengawasan selama proses produksi. Kecepatan proses waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit alat
pas bawang putih dari awal hingga akhir. Dan yang kedua ada resiko indikator tak tercapai. Produksi memakan waktu terlalu lama sehingga target tidak tercapai dan menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan pesanan. Dan penyebab indikator tidak tercapai, mesin atau peralatan yang tidak efisien atau terjadi mati pada proses produksi. Solusinya adalah mesin meningkatkan efisiensi mesin dan memastikan keadaan produksi selalu dalam kondisi optimal. Dan yang keenam, Keenam ada fleksibilitas. Deskripsinya kemampuan alat untuk diadaptasi atau dimodifikasi agar sesuai dengan berbagai ukuran atau jenis bawang putih. Kedua, risiko indikator tak tercapai. Alat tidak dapat digunakan untuk berbagai ukuran bawang putih sehingga tidak memenuhi kebutuhan semua program. Penyebab indikator tak tercapai. Desain alat yang tidak fleksibel atau tidak bisa disesuaikan untuk berbagai kebutuhan pengguna. Solusinya, mendesain alat yang lebih modular atau memiliki fitur penyesuaian untuk berbagai ukuran bawang putih. Baiklah, karena presentasi kami sudah selesai. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, silakan ada. Berapa kapasitas yang Kapasitas bawang kira-kira sekitar 2 apakah bisa diperbanyak bawang? bisa. Jika melengkapinya itu bisa diperbesar, maka jumlah bawang yang dimasukkan juga bisa diperbesar. Memang jika kami sudah Jadi di pertemuan hari ini itu kita bahas tentang indikator dan peramalan. Jadi fungsi peramalan itu untuk mengetahui, merencanakan, mengakumulasi atau menganalisis ya. Jadi kalau tidak ada indikator atau peramalan, gimana nih terhadap produk kita atau perusahaan kita yang akan terangkan? Ayo, yang bisa jawab. Jadi kalau tidak ada indikator, efeknya itu apa? Ya, efeknya kurang bagus dan mungkin pada besar. Kalau tidak ada indikator. Lalu pertemuan berikutnya nanti kelompok berikutnya yang presentasi ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan bersih-bersih kelas dulu. Nanti setelah itu baru bisa bertemu.
Belum siap. Doa mulai. Doa mulai. Brahma Sati. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Mas Satrio. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ya kan. Nah kemarin kan Mas sudah melakukan pelajaran dan saya ada di dalam kelas ya, melaksanakan supervisi gitu ya. Jadi nah sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal terkait evaluasi supervisi kemarin. Ya. Pertama gimana perasaannya tentang pembelajaran kemarin? Waktu pembelajaran kemarin saya ya sempat agak deg-degan gitu kan, karena kemudian saya agak kurang maksimal karena kemarin proyektornya itu enggak connect sama Ya. laptopnya. Oke, yang kedua begini, dari pembelajaran kemarin itu apa yang kira-kira sudah berhasil lah Mas? Sudah bisa manajemen Ah, iya. siswa gitu, kayak mengkoordinasi siswa, kemudian membentuk kelompok. Nah jadi dari yang sudah berhasil, sudah manajemen siswa dengan baik, tentu ada hal yang terasa mungkin perlu diperbaiki atau kurang terasa gitu. Besok mungkin saya lebih mempersiapkan antara laptop sama proyektornya sebelum pembelajaran supaya bisa online. Baik. Nah dari tujuan pelajaran gimana? Tercapai nggak kira-kira? Kalau tujuan pembelajaran Tercapai ya. Terus ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi dalam materi itu. Saya akan mungkin lebih ke apa ya, kerjasama kelompok siswanya itu akan saya lebih tekankan. Lebih tekankan ya untuk kerjasama kelompok ya. Nah, terus dari strategi yang dipakai kira-kira bagaimana? Apakah sudah cukup atau mungkin perlu dirubah lagi atau perlu dimantapkan lagi strateginya seperti apa? Nah, saya akan mencari strategi yang lain, mungkin project. Nah, saya akan mencoba pembelajaran yang project. Kira-kira dari refleksi siswa gimana perasaan siswa itu ditanyakan nggak? Gimana perasaan setelah mengikuti pelajaran? Siswa materinya merasa, oh saya mulai paham Pak dengan pembelajaran seperti ini karena dibagi kelompok dengan jelas, kemudian mereka juga presentasi antusias. Baik, nah dari seluruh pelajaran itu bisa nggak kira-kira Mas mengidentifikasi nih kira-kira apa dari metode, materi, tujuan yang kira-kira sudah terasa klik banget, udah betul-betul apa ya, merasa berhasil sekali. Kalau itu kayak pembagian kelompok, kemudian metodenya ya, itu saya merasa itu wah ini sudah berhasil karena siswanya sudah paham. Baik. Nah dan ini sebagai bentuk refleksi sendiri. Sendiri kira-kira bagaimana refleksi Mas terhadap kemarin itu, apa yang akan Mas kembangkan lagi, apa yang perlu ditingkatkan lagi? Dari hasil pembelajaran yang kemarin, saya akan menekankan seperti kerjasama, kemudian saya juga ingin mengembangkan metode belajar yang sebelumnya sama mencoba belajar project. Itu proyek. Nah, kalau seandainya misalkan Mas akan mengembangkan proyek ini, kira-kira dukungan apa yang diperlukan? Seperti fasilitas, mungkin peralatan sarana dan prasarana kan untuk siswa praktek. Nah, kira-kira kapan adanya akan dicoba? Minggu depan dicoba. Ya. Ya, bagus sekali. Ya. Nah dari saya sedikit karena saya kemarin memberikan supervisi. Dari awal Mas sudah menyampaikan persepsi dengan baik, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dan apa hubungan dengan kehidupan yang relevan saat ini dengan contextual learning sudah. Mungkin yang perlu saya tambahkan adalah bagaimana kita menggunakan hasil diagnostik, tes diagnostik awal itu untuk mengetahui prior knowledge atau pengetahuan awal daripada anak-anak sehingga kita bisa memetakan kebutuhan anak. Ya, ini dari saya ya. Saya rasa setelah keseluruhan sudah cukup bagus dan ya saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Oke. Ya, selamat bertugas lagi. Ya, siap.